Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah perkuat daya juang hadapi perkembangan zaman. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menjadi kewajiban bagi para penceramah dalam ceramahnya untuk senantiasa mengajak jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita menguatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah, yakni dengan terus berupaya sekuat kemampuan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah yang telah ingatkan Allah kepada kita adalah dorongan untuk terus berjuang dalam hidup dan menghindarkan diri dari kehilangan daya juang. Kesulitan dalam hidup adalah sebuah keniscayaan dan itu harus dihadapi dengan penuh kekuatan. Kita tidak boleh menyerahkan dan kehilangan daya juang karena di balik kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan satu kebijakan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-8. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita semua merasakan bahwa kehidupan manusia modern saat ini serba mudah dan gampang. Hampir setiap kebutuhan bisa diselesaikan hanya dengan sentuhan jari di layar HP kita. Dari memesan makanan, belajar, bekerja, bahkan berinteraksi sosial menjadi mudah, cepat, praktis, dan instan. Namun di balik kemudahan itu muncul suatu ancaman besar, yakni hilangnya daya juang. Kita dan generasi penerus kita yang tumbuh dalam kenyamanan seringkali tidak lagi terbiasa dengan proses panjang dan kerja keras. Padahal kemudahan yang tidak diimbangi dengan keteguhan dan semangat berjuang bisa melahirkan generasi yang lemah serta mental rapuh dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah ketika diuji. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi jika disikapi tanpa kebijaksanaan, teknologi dapat membuat manusia terlalu bergantung pada kenyamanan. Gejala ini lambat laun sudah bisa dirasakan. Misalnya dalam dunia pendidikan, para siswa saat ini sudah bergantung pada teknologi. Di saat menemukan rumus matematika misalnya, atau pertanyaan yang sulit, ada kecenderungan malas untuk berpikir dan berusaha memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Mereka lebih mengandalkan AI atau Artificial Intelligence karena dengan mudah bisa menjawabnya. Hal ini tentu berdampak pada perkembangan psikologi anak seperti mudah menggampangkan. Jika ini berlanjut, maka akan banyak anak muda yang ingin sukses cepat tapi enggan melewati proses
Semua serba ingin instan tanpa usaha, kemajuan tanpa perjuangan. Kita telah diingatkan oleh Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran juz 16 halaman 382, ayat ini mengingatkan bahwa kita semua berada dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan kita kecuali kita mengubah kenikmatan menjadi keburukan, sebab perilaku kita sendiri dengan bersikap zalim. Sehingga ketika kita sudah berada dalam zaman yang serba gampang saat ini, tidak serta-merta kita mudah menggampangkan. Semua harus diperjuangkan untuk menuju kondisi yang lebih baik. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, hidup ini pada hakikatnya adalah medan ujian. Allah menciptakan manusia bukan untuk bersantai, tetapi untuk berjuang, menempuh kesabaran, dan menaklukkan tantangan. Allah berfirman, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Artinya perjuangan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Orang yang ingin hidup tanpa kesulitan sebenarnya sedang menolak kodrat manusia itu sendiri. Dalam kehidupan Nabi Muhammad pun yang merupakan orang terkasih Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang penuh perjuangan mulai dari dicaci, diusir hingga berperang mempertahankan dakwah. Beliau menjadi teladan bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari jalan yang mudah tetapi dari kerja keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang yang memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika jiwa berjuang tidak diwariskan ke generasi yang hidup di serba mudah dan saat ini, maka sikap manja dan cepat putus asa akan mewabah, dan banyak anak muda yang merasa stres hanya karena gagal sekali, minder karena dibandingkan orang lain, atau menyerah karena tidak langsung melihat hasil. Padahal kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Setiap orang besar lahir dari rintangan besar yang berhasil mereka taklukkan. Kita dan generasi saat ini perlu membangun mental tangguh, yaitu kemampuan bangkit kembali setelah jatuh. Hidup memang tidak selalu mudah, dan siapa yang terus berjuang, dialah yang akan sampai. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kemajuan teknologi seharusnya memperkuat daya juang, bukan mematikannya. Dengan teknologi kita bisa belajar lebih cepat, berbuat lebih luas, dan berkontribusi dan memberi manfaat lebih besar untuk orang lain. Namun jika kemudahan membuat kita malas, maka kita sedang berjalan mundur di tengah kemajuan. Hidup serba gampang bukan berarti hidup tanpa usaha. Justru di balik kemudahan itu, Allah ingin melihat siapa yang tetap bersungguh-sungguh meski jalan tampak mudah. Sebab yang Allah nilai bukan fasilitas yang kita miliki, tetapi usaha dan ketulusan hati dalam menjalaninya. Mari menjadikan kemudahan hidup saat ini sebagai alat untuk memperkuat amal, bukan alasan untuk melemahkan tekad. Mari tetap berjuang karena Allah tidak menilai hasil, tetapi kesungguhan dalam proses. Pepatah Arab mengingatkan kita, manjadda wajadda, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Demikian, syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.